warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Elena Rahayu dari kelas 10 dengan nomor absen 11. Nah, kalian pasti sering banget kan lihat fenomena alam pas lagi sore hari, pas langit itu berubah warna jadi cantik-cantik banget. Kayak warna merah, warna jingga, bahkan warna keemasan gitu. Tapi kalian tahu nggak sih itu fenomena apa? Bener banget, jadi itu adalah fenomena sandikala. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian semua buat cari tahu tentang hal-hal seputar sandikala. Bukan cuma cantiknya aja, tapi tentang fakta-fakta menarik tentang sandikala juga. Dan pastinya setelah nonton video ini, kalian bakal lebih paham tentang sandikala. So, yuk simak videonya. Nah, itu dia fenomena sandikala. Sandikala secara bahasa berasal dari bahasa Jawa yang artinya waktu peralihan antara siang dan malam. Dalam geografi, sandikala termasuk ke dalam salah satu contoh gejala optik di atmosfer, yaitu fenomena alam yang terjadi karena interaksi cahaya matahari dan partikel-partikel di atmosfer. Selain itu, sandikala juga terjadi karena pembiasan dan hamburan cahaya terutama saat matahari mulai terbenam. Tapi di balik indahnya, sandikala ternyata punya proses yang sangat menarik untuk kita pelajari loh. Terus, gimana sih proses terjadinya sandikala? Jadi, sandikala terjadi saat matahari mulai terbenam. Di saat itu, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih panjang, sehingga cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih pendek seperti ungu dan biru akan dihamburkan ke segala arah, dan cahaya yang sampai ke mata kita adalah sisa cahaya seperti kuning, merah, dan jingga yang menyebabkan sandikala berwarna kemerahan dan kekuningan. Terus sandikala terjadi di lapisan mana sih? Jadi sandikala terjadi di lapisan troposfer, lapisan paling bawah dari atmosfer kita. Jaraknya hanya sekitar 0-12 km saja dari permukaan bumi. Di lapisan inilah terkumpul banyak partikel debu, uap air, dan polutan yang mempengaruhi proses pembiasan cahaya. Bisa dibilang lapisan troposfer ini adalah layar bioskop, tempat di mana sandikala bisa memancarkan keindahannya. Terus kalian tahu nggak sih kalau warna dari sandikala dipengaruhi oleh beberapa faktor? Yang pertama, kondisi atmosfer. Jadi kalau udaranya bersih, warna yang dipancarkan dari sandikala itu akan lebih cerah dan gradasinya akan lebih cantik. Sedangkan kalau udaranya kotor, warna yang dipancarkan itu akan lebih suram. Yang kedua, letak geografis. Di daerah tropis seperti Indonesia, sandikala terjadi lebih cepat. Yang ketiga, waktu dan musim. Jadi kalau lagi musim hujan, sandikala itu akan tertutup oleh awan yang tebal. Jadi warna yang dipancarkan itu akan terlihat lebih tidak jelas. Sandikala itu kapan sih terjadinya? Jadi sandikala terjadi pada rentang pukul 17.30 sampai 18.30, tergantung pada posisi matahari dan letak geografis. Semakin dekat ke ekuator, waktu terjadinya sandikala akan lebih cepat. Terus, sandikala itu ternyata nggak cuma estetik loh, tapi juga mempunyai pengaruh di kehidupan kita. Yang pertama, penurunan suhu dan perubahan cahaya. Saat sandikala terjadi, suhu akan menurun dan cahaya akan mulai redup. Yang kedua, aktivitas makhluk hidup. Hewan-hewan nokturnal akan mulai beraktivitas dan hewan-hewan yang beraktivitas di siang hari akan kembali ke sarangnya. Begitu juga manusia. Saat sandikala terjadi, manusia akan cenderung menghentikan terlebih dahulu aktivitasnya. Yang ketiga, penanda waktu alami. Sandikala juga bisa digunakan sebagai penanda waktu alami untuk waktu sholat maghrib, waktu makan malam, dan waktu istirahat. Yang keempat, makna spiritual dan budaya. Di budaya Jawa, sandikala dianggap sebagai waktu sakral atau waktu rawan, di mana orang tua akan mengingatkan anak-anaknya untuk tidak keluar rumah di jam-jam ini.
Nah, gimana nih? Pastinya lebih paham kan tentang sandikala? Yuk mulai sekarang kita luangkan waktu saat sore hari untuk menikmati keindahan sandikala. Tapi ingat ya, supaya kita bisa terus menikmati keindahan sandikala, kita juga harus berkontribusi untuk menjaga alam kita. Semakin bersih udaranya, semakin cantik langit kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat dan terus semangat untuk mempelajari hal-hal baru tentang alam sekitar kita ya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.